Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan Prof dan teman-teman. Saya Priki Ahmad, moderator dari kelompok 3. Kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemikiran peneroka sosiologi politik, yaitu Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Alexis de Tocqueville, dan Gabriel Tarde. Namun sebelum kita melanjut ke pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Novia Ardani, yang kedua ada Sabrina Zilan Zalila, yang ketiga ada Awal Ikhwani, yang keempat ada Fadila Dwi Seza, yang kelima ada Arya Tito Hanafi, yang keenam ada saya sendiri Priki Ahmad, yang ketujuh ada Abel Pratama Putra, yang kedelapan ada Raid Irfan Muhammad, dan yang kesembilan ada Rahman Arifan. Baiklah, untuk materi pertama yaitu mengenai sumbangan atau pemikiran dari Vilfredo Pareto yang akan dibacakan oleh Abel Pratama Putra. Berikut pemaparan dari kelompok kami. Baik, saya Abel Pratama Putra, BP 2030, ingin membacakan materi tentang pemikiran Vilfredo Pareto. Teori sirkulasi elit atau The Circulation of the Elite merupakan sumbangan tenaga Pareto kepada sosiologi politik. Menurut Pareto, bahwa revolusi terjadi karena adanya heterogeneitas sosial yang ditandai dengan berbagai perbedaan sosial dalam masyarakat. Dari segi intelektual, moral, dan fisik, individu-individu tidak semua sama. Perbedaan dalam masyarakat dapat dilihat pada perbedaan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, dalam masyarakat terdapat berbagai macam kelompok seperti kelompok keagamaan, profesi, ekonomi, budaya, politik, dan lainnya. Sekian, terima kasih. Pada setiap kelompok selalu terdapat segelintir orang, beberapa orang yang lebih cakap dan berpengaruh daripada yang lainnya. Mereka lah yang disebut sebagai elit. Kamu tahu elit? Yaitu mereka yang selalu tampil di depan sebagai pihak yang berpengaruh di dalam kelompok tersebut. Di bidang pemerintahan, elit mampu meraih kekuasaan dan kedudukan dengan dua cara, yaitu yang pertama kekuasaan dan kekerasan fisik. Yang kedua adalah siasat dan strategi politik. Nah, kaum elit yang merebut kekuasaan melalui kekerasan fisik dikenai sebagai the lions atau singa. Dan pada saat damai, negara memerlukan pemimpin yang cerdik, cendekia, ahli, mahir, dan lihai, biasanya berasal dari kelompok politisi dan pembisnis menggunakan siasat dan strategi. Elit seperti yang dikenal sebagai the fox atau rubah. Begitu saja, terima kasih, dikembalikan. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan materi tentang pemikiran Gaetano Mosca tentang teori kelas politik. Teori kelas politik dipandang sebagai sumbangan utama Gaetano Mosca terhadap sosiologi politik. Dalam pandangan Mosca, setiap organisme politik mengandung dua kelas politik manusia yang berbeda, yaitu kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah terdiri dari minoritas terorganisasi yang akan memaksakan kehendaknya melalui manipulasi maupun kekerasan, bahkan dalam negara demokrasi sekalipun. Saya Raid Irfan Muhammad akan memaparkan materi pada slide berikutnya, yaitu tentang teori sirkulasi elit. Menurut Mosca, terjadi bila pergeseran dalam perimbangan kekuatan politik. Sirkulasi elit berintikan pada gagasan bahwa jika sebuah sumber kekayaan baru terbentuk di dalam masyarakat, jika arti penting praktis pengetahuan meningkat, jika agama tua merosot atau lahir yang baru, jika sebuah aliran gagasan baru meluas, maka secara bersamaan dislokasi hebat akan terjadi di dalam kelas penguasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Zilan Zalila, BP 2010812046. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pemikiran Alexis de Tocqueville mengenai sosiologi politik. Yang pertama yaitu tesis demokrasi di Amerika merupakan sumbangan utama Alexis de Tocqueville. Bagaimana Tocqueville melihat demokrasi di Amerika? Apakah pemberian hak pilih kepada semua warga negara akan menyebabkan demokrasi yang anarki? Menurut Tocqueville, kesetaraan atau equality bermula dari proses industrialisasi dan komersialisasi yang berlangsung secara dahsyat di Amerika dan negara di Eropa, sehingga mengubah struktur dan pola interaksi masyarakat, yaitu dari masyarakat feodalis dan komunalis yang memberikan hak istimewanya kepada
kaum aristokrat, menjadi masyarakat yang demokratis dan individualis dengan kesetaraan yang dimilikinya melalui urbanisasi dan mobilitas sosial. Tocqueville melihat bahwa pemberian hak pilih kepada semua warga tanpa kecuali baik pelayan dan majikan serta tuan dan buruh tidak menyebabkan terjadinya anarki. Sebab terjadinya pembagian kekuasaan yang seimbang antara legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Di samping itu berbeda dengan bagian di dunia lain. Di Amerika terdapat partisipasi aktif warga negaranya pada dunia politik lokal, ikut ambil bagian dalam opini publik, dan sebagainya. Tocqueville melihat demokrasi dan kesetaraan berupa pisau yang bermata dua. Di satu sisi, karena kesetaraan dan individu tidak ada lagi yang berkuasa, seperti kaum aristokrat di masa lampau, maka kebutuhan akan kekuasaan akan meningkat. Negara atau pemerintah cenderung menjadi sangat dominan dan menumbuhkan bentuk tirani baru, yaitu tirani mayoritas. Di sisi lain, kesetaraan individu dalam konteks masyarakat komersial akan mendorong individu untuk menemukan kebahagiaan sesaat untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, sehingga patriotisme, heroisme, dan hasrat menegakkan kejayaan negara akan memudar. Namun perdamaian, kesejahteraan, serta situasi tenang dan bahagia pada masyarakat dalam pekerjaan akan semakin menguat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai satu pertanyaan, kenapa di Amerika demokrasi yang menghasilkan kesetaraan tidak menciptakan dampak negatif. Ada 3 alasan Tocqueville tentang hal ini. Yang pertama yaitu, secara geografis, Amerika adalah benua baru yang memiliki lahan yang luas, sehingga tidak perlu memikirkan adanya ekspansi baik dari negara sendiri maupun asing, yang berakibat perang besar. Yang kedua, karena ketiadaan perang, negara sentralis tidak dibutuhkan, sebaliknya negara desentralis atau federalisme makin berkembang. Konsekuensi dari federalisme adalah keputusan penting dapat dibuat di tingkat lokal, tumbuhnya partisipasi publik yang terlihat dari berbagai aktivitas sosial, politik, dan keagamaan. Dan yang ketiga, kebudayaan dan adat istiadat lokal menjadi sumber motivasi. Konsekuensi logis dari sejarah panjang migrasi ke Amerika yang berasal dari bahasa yang relatif sama, bermigrasi dari negeri yang relatif sama, dan dengan agama yang sama, mendorong individu untuk bekerja keras, disiplin, membangun solidaritas, dan mandiri. Ketiga hal inilah yang melemahkan dampak negatif dari kesetaraan yang dihasilkan oleh demokrasi di Amerika. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan materi berikutnya oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang pemikiran Gabriel Tarde, yaitu teori imitasi. Menurut Tarde, pokok bahasan sosiologi politik adalah keyakinan dan hasrat yang mempunyai pola interpsikis, manifestasi, dan transmisi keyakinan yang terdiri dari 3 bagian, yaitu imitasi, oposisi, dan adaptasi, yang mana hubungan antar ketiga bagian tersebut bersifat dialektik. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya ingin melanjutkan pembacaan materi mengenai sumbangan dari Gabriel Tarde sebagai tokoh pemikiran di dalam sosiologi politik dengan teori imitasinya. Imitasi menerangkan transmisi, konstasi, dan penyebaran bentuk-bentuk sosial ketiga, yaitu adaptasi atau invensi. Imitasi dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar terhadap masyarakat superior ataupun inferior. Invensi juga merupakan pemikiran dan aksi-aksi baru dalam capaian ekspresi sehingga ia menjadi sumber akhir semua pengembangan dan kemajuan. Sambutan terhadap suatu invensi tergantung pada kesepakatan atau ketidaksepakatan terhadap invensi yang sudah ada sebelumnya. Dalam penyebaran invensi di kalangan masyarakat luas, peranan elit dapat memainkan peranan yang penting. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Rahman Arifan akan membacakan materi selanjutnya. Dalam penyebaran invensi di kalangan masyarakat luas, peranan elit dapat memainkan peranan penting. Dalam kenyataannya, tidak semua invensi diterima. Oleh karena itu, dimungkinkan terjadinya oposisi. Karena ketika melakukan imitasi terhadap suatu invensi, dapat saja setiap saat hadir keraguan atau pengalaman konflik. Keadaan seperti inilah dikatakan oposisi yang bisa ditemukan dalam beberapa bentuk, seperti perdebatan, persaingan, peperangan, dan lain sebagainya. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga teman-teman semakin paham mengenai materi pemikiran peneroka sosiologi politik, terutama Vilfredo Pareto hingga Gabriel Tarde.
Tapi bagi teman-teman yang merasa belum paham dan ada hal yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Sekian saja dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.